Ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa Maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlussunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi Maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang Maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang Maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa Maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan Maulid itu bid'ah. Kalau Maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida hatta annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Tempatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Taala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Hatta annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada. Diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz, itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa nggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa. Ustadz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa. Mari kita puasa Asyura. Ustadz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. Dua. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Jalal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin? Tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? Cukup itu ya. Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup.
Al ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa. Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina bada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustaz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah.
Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras dijadi, padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Tentang maulid Nabi, ada sekelompok orang, pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Di luar kelompok mereka, ke neraka semua. Kelompok ini mengatakan acara bid'ah itu maulid Nabi. Sesat mengadakan acara maulid Nabi. Dan mereka, kelompok ini yang berkata, semua ustaz-ustaz, semua da'i-da'i, seluruh ulama-ulama, kiai-kiai, di luar daripada guru-guru mereka, mereka gelari dengan sebutan kilabun nar. Ini kelompok ini yang paling pedas lidahnya kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berniat memberi bekal kepada Bapak Ibu semua. Ketika ada serangan semacam ini, apa bekal kita? 1. Acara maulid Nabi memang ketika Nabi hidup dulu, Nabi tidak pernah mengadakannya. Itu betul. Saat Nabi meninggal, sahabat-sahabat juga tidak pernah mengadakannya. Itu benar. Bahwa tak ada di bawah Nabi, sahabat juga tak buat. Tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, para pengumpul hadis, seluruh ulama-ulama senior dari ulama-ulama terdahulu, tak ada satupun yang menyelenggarakan acara maulid Nabi. Benar itu. Lalu kapan maulid Nabi pertama sekali diadakan? Acara maulid Nabi pertama sekali diangkat pada waktu perang salib. Perang salib itu ratusan tahun, Pak. Pecah perang antara umat Islam melawan kaum Kristen Eropa. Awal-awalnya Islam masih unggul. Tapi setelah lewat seratusan tahun, satu persatu negeri Islam rontok. Satu persatu tanah Islam dijajah, dikuasai oleh kaum salib. Masjid-masjidnya dihancurkan. Al-Qur'annya diinjak-injak, dibakar. Kaum musliminnya dibantai. Harta bendanya dirampok. Sedih, Pak. Nah, saat itu, Ibu, ada seorang panglima perang Islam yang paling terkenal dan seluruh raja-raja Eropa takut dengannya. Dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya, Bapak Ibu? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan firman Allah? Wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakarlah semangat orang-orang beriman agar mereka bertempur
hasunglah orang-orang beriman agar mereka berperang dengan sepenuh hati. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjalankan ayat ini? Singkat cerita, beliau melihat momen mengangkat sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam habis-habisan, bahkan berperang demi memuliakan Islam. Akhirnya Islam hanya dalam 23 tahun 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Itu buah dari perjuangan yang dahsyat dari Rasulullah dan para sahabat. Maka kata beliau, kayaknya ini harus diceritakan pada umat, bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ini, bagaimana para sahabat berkorban mendampingi Rasulullah menegakkan Islam. Harus diceritakan pada umat. Caranya gimana? Buat acara tabligh akbar. Beliau pun berunding dengan para tokoh, para ulama, dengan raja. Sepakat semua adakan acara tabligh akbar di alun-alun. Lalu waktunya kapan yang tepat? Alhamdulillah, Allah ilhamkan kepada beliau angkat acara pas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan Mauludun Nabi atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara pun diadakan, Masya Allah, di alun-alun orang berkumpul semua, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-muda, mudi-mudi, remaja-remaji, tua, kanak-kanak, wanita-wanita hamil, orang-orang yang lagi dipingit, para pengantin baru, semuanya kumpul di alun-alun. Lalu dibakar semangat mereka, diceritakan bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam, bagaimana para sahabat, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis Nabi dibakar, bergantian para orator, bergantian para dai. Singkat cerita, banyak yang tergugah, banyak yang meneteskan air mata, menggema suara takbir, bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Pada akhirnya bapak-bapak pun berlomba mendaftar, saya ikut, saya maju. Yang muda-muda dibakar semangatnya oleh orang tuanya, maju nak. Pengantin baru oleh para istri dibakar semangatnya, abang maju. Kalau nanti kita nggak ada jodoh di dunia, di akhirat kita lanjutkan perkawinan kita. Luar biasa. Ibu-ibu pun melepaskan anting-antingnya, melepaskan cincinnya, gelangnya untuk modal perjuangan. Singkatnya, bagaikan bah tsunami, gelombang pasukan baru Islam dengan semangat baru, bagaikan bah tsunami, Pak. Tak mampu dibendung. Negeri-negeri yang dah rontok dan berjatuhan kembali dikuasai oleh Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi melihat, Allahu Akbar, dahsyat dampaknya. Kalau begitu acara macam ini tahun depan harus dibuat serentak di seluruh negeri-negeri Islam. Maka dirancang betul acaranya, Pak. Tahun depan dibuat lagi Maulid Nabi, dibakar lagi semangat kaum muslimin, tambah jadi-jadi semangatnya kaum muslimin, Pak. Sampai pada tingkat Alhamdulillah Palestina berhasil dimerdekakan, Masjidil Aqsa berhasil dikuasai, dan Salahuddin Al-Ayyubi membuka kunci pintu Masjidil Aqsa. Teriakan takbir, kumandang azan pertama, orang sholat bercucuran air mata di Masjidil Aqsa. Itu buahnya. Akhirnya acara Maulid Nabi tahun demi tahun terus diadakan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk membela agama, berkorban untuk agama, dan seterusnya. Itu awal dan asal muasal diangkat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf Buya, saya hamba Allah dari Bogor mau bertanya. Imam manakah yang mendukung kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, atau imam yang lainnya? Baik. Mohon jawabannya, Buya. Masih banyak imam yang lain yang bisa disebut. Ketahuilah bahasanya, permasalahan kita ini adalah permasalahan ketidaksukaan dengan seseorang. Sehingga di saat kita tidak suka dengan seseorang, maka muncul kebencian serta dengki. Kalau sudah muncul dengki itu, kita sering mendefinisikan seseorang dengan berbeda. Nah, mendefinisikan ini yang berbeda ini menjadikan hasil keyakinan yang berbeda. Begitu juga masalah permasalahan keilmuan, ilmiah. Itu kadang kekurang amanatan kita di dalam mendefinisikan sebuah amalan, maka ini menjadikan fitnah. Kita kasih muqaddimah, kedatangan kawan kita bercerita bahwasanya waktu itu kejadian betul. Kawan dari kita lagi di Yaman waktu itu, ada cerita, kita datang nyambut ada. Katanya di sini banyak orang tawaf di kuburan ya. Kebetulan mereka datang di hari Jumat. Tawaf di kuburan. Gimana sih kok tawaf di kuburan? Astagfirullah, dia pakai istighfar. Tawaf di kuburan. Oh iya betul, saya bilang ada, iya betul ada. Tawaf di kuburan, kita adakan dulu. Cuman karena dia mendengar informasi dari orang yang salah. Kita tidak tolak, nggak perlu debat, dia sebagai tamu. Akhirnya besok pagi kita lihat orang tawaf di kuburan. Besok paginya kita pergi ke Zambal, kuburan Maqbarah. Para wali, termasuk kakeknya Wali Songo ada di situ. Sambil itu kita ajak orang banyak ziarah. Ngapain orang ini ziarah Nabi? Ziarah, coba perhatikan. Nanti ada orang tawaf terakhir. Dia keliling kita ngelihat. Akhirnya selesai. Akhirnya dia tanya, mana yang tawaf? Belum ya? Oh nanti tawafnya. Kita bilang nanti. Sampai orang pada bubar, dia bingung, mana yang tawaf? Akhirnya kita jawab, ya inilah. Ziarah rame ini dibilang tawaf. Ini kan kurang ajar mendefinisikan tawaf. Nggak ada tawaf. Bukan tawaf. Memang orang dari Jumat itu karena kesempatan hari libur itu ziarah. Ziarah kubur adalah sunnah.
Hanya kemudian tertibnya itu adalah seperti tertib yang sepuh dulu. Jadi kalau tertibnya misalnya amul fakih, kemudian ini keliling begitu. Memang kalau tidak tertib tabrakan orang. Jadi kesannya kayak tawaf, tapi didivisikan. Ada salah satu orang alim katanya di negeri Arab sana melayangkan televisi sama 1 jam sampai 2 jam mengatakan tawaf di kuburan. Dan masih ada televisi, videonya masih ada. Tawaf di kuburan, fitnah. Nggak ada tawaf di kuburan di sini. Di Tarim nggak ada tawaf di kuburan. Orang ziarah kubur biasa tapi tidak tawaf di kuburan. Cuman ini loh mendefinisikan ini. Siapa saja kalau dibilang tawaf di kuburan, nggak ada. Tawaf hanya adanya di Masjidil Haram. Mesti benar jawabannya gitu. Cuman ini mendefinisikan dengan cara yang salah. Tidak tawaf dibilang tawaf. Sama dengan Maulid Nabi. Kalau mendefinisikan Maulid Nabi dengan kemauannya sendiri kemudian dia hukumi sendiri, ya salah. Maulid Nabi tanyakan kepada pelakunya. Pelakunya dari ulama solihin yang benar. Bukan Maulid Nabi orang-orang yang mengatakan dengan macam-macam cara acara laki perempuan campur aduk. Bukan itu Maulid Nabi. Maulid Nabi itu maksudnya apa sih? Masukkan bicara definisi dulu, baru tanyakan imam-imam melakukan atau tidak. Maulid Nabi maknanya adalah bagaimana kita mengajarkan umat untuk bisa bangga, mengagungkan, mencintai Rasulullah. Itu. Caranya apa? Bisa saja orang per orang, bisa saja 2 orang kita kumpulkan. Bisa saja kita nasihati orang per orang. Bisa saja 2 orang kita panggil. Cuman sampai kapan kita bisa menyelesaikan kalau kita panggil orang per orang? Akan tapi dengan dibuat sebuah acara global, kumpulkan orang. Setelah itu setelah berkumpul, diajak berselawat kepada Rasulullah. Kemudian ada yang bercerita tentang baginda Nabi. Ditanamkan kecintaan pada baginda Nabi. Dan itu terjadi mungkin boleh malam Jumat, malam Senin, boleh setahun sekali. Itulah Maulid Nabi SAW, mengajarkan umat agar bangga kepada Nabi, mencintai Nabi. Lah kalau definisi yang benar begini, kalau definisi yang benar begini, ya akan jelas. Permasalahannya mereka mendefinisikan dengan hawa nafsunya lalu dihukumi sendiri. Maulid Nabi adalah bid'ah. Karena Maulid Nabi itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sahabat Nabi. Ya ini kan definisi salah. Siapapun mengatakan, selalu siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan sahabat Nabi, lakukan Rasul, pasti salah. Coba, orang beriman, siapapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dilakukan Nabi, itu adalah salah. Cuman Maulid Nabi mana bertentangan? Maulid Nabi justru agar kita bisa sama dengan Nabi SAW kok. Ini momen untuk bertemunya umat. Kemudian dikasih tahu agar kenal Nabinya, ikuti Nabimu. Setelah pulang mereka ikuti Nabi, cinta Nabi. Itulah Maulid Nabi SAW. Kalau begitu definisi Maulid Nabi, semua imam madhab mengukuhkan. Cuman caranya berbeda-beda. Ada dengan mengajar. Ada yang menulis dengan buku sejarah Nabi. Buku sejarah Nabi itu kan sebetulnya untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nggak pernah ada pada sahabat Nabi buku sejarah Nabi. Ngapain perlu sejarah Nabi? Sahabat Nabi ngelihat Nabi kok. Nggak perlu sahabat Nabi memperingati Nabi, nggak perlu memperingati Nabi. Gimana peringati? Nabi ada di hadapannya. Kita ini yang perlu membaca sejarah Nabi, kita yang perlu memperingati, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini loh makna Maulid Nabi. Ahli fitnah bertebaran di mana-mana. Definisi Maulid Nabi dirubah, kemudian dihukumi sendiri lalu dikatakan bid'ah sesat, naudzubillah. Dan memang ada di sana orang yang melampaui batas merayakan Maulid Nabi dengan cara yang diharamkan. Itu bukan urusan Maulid Nabi, itu urusan dosa yang dilakukan. Sama seperti orang melakukan sholat di masjid, baik atau tidak? Baik atau tidak? Akhirnya teman ini adalah tidak tahu model baru. Kita sholat di masjid, laki perempuan kumpul dan tidak pakai baju semuanya. Yang nggak pakai baju ini yang salah. Yang melanggar ini jangan dikatakan sholat di masjid salah. Sholat di masjid tetap bagus, tapi berkumpulnya laki perempuan nggak pakai baju ini yang salah. Maulid Nabi adalah benar. Kalau ada pelaku yang melakukan pelanggaran, berbornya laki perempuan yang nggak karu-karuan, ini yang perlu ditegur, dipangkas. Jangan mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Kalau bertanya mau imam semua mengukuhkan. Mana imam yang tidak mengukuhkan? Bahkan Nabi mengajarkan kok. Kalau tidak mencintai Nabi nggak selamat kok. Kita ini mencari cinta, menumbuhkan cinta. Maka permasalahan ini, pertanyaan ini bagus sekali. Maksudnya apa? Pertanyaan itu adalah pernah mendengar dari orang-orang yang anti maulid mempertanyakan. Memangnya ada ulama 4 madhab yang mengarahkan maulid Nabi? Ini kan karena menurut otaknya orang ini maulid Nabi itu dengan definisinya dia tidak mengerti makna maulid Nabi itu apa sih. Maulid Nabi yang diadakan di hari ini di pesantren Al-Bahjah misalnya tidak beda dengan apa yang dilakukan para ulama dengan menulis buku sejarah lalu disebarkan, diajarkan. Tujuannya adalah mengenalkan kepada umat tentang Rasulullah SAW. Hari ini kalau dibagi-bagi kitab sejarah Nabi nggak ada yang baca. Sirahnya Ibnu Hisham akan disebarkan, nggak akan dibaca. Fikih seorang dokter Buti tidak semuanya bisa membaca. Akan tapi paling enak yuk diajarkan mencintai Nabi. Ada yang bercerita indah sampai Anda menitikkan air mata, sampai pulang tiba-tiba turunnya berubah di rumahnya. Tolong wahai orang yang anti maulid, jangan Anda buat definisi dari otak Anda sendiri. Itu fitnah. Hitungan Anda dengan Allah. Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi SAW. Lihat dari awal akhir maulid Nabi di Al-Bahjah apa yang terjadi. Dari pagi anak-anak menyiapkan, dari semalam anak-anak menyiapkan makanan agar mereka bisa senang di esok harinya. Dari pagi membaca sholat kepada Rasulullah, membaca sejarah Nabi SAW. Ada yang berceramah setelah itu. Setelah itu makan bersama. Ada bid'ah. Mana ada bid'ah di sini? Ini adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang semacam itu. Anti maulid Nabi SAW. Mari bertobat. Ini kita bab ini adalah bab ukhuwah. Jangan mencari musuh. Jangan membuat perusuhan di dalam hati Anda sendiri. Anda akan capek.
Tanyakan kepada pelaku maulid Nabi baru benar. Sebab istilah itu akan ada maknanya, tentunya bagi yang melaksanakan yang lebih tahu. Yang tidak melaksanakan mendefinisikan dengan definisi yang berbeda, lalu dihukumi berbeda, maka terjadi kerancuan hari ini. Maka maulid Nabi adalah sangat syar'i, bahkan maulid Nabi adalah sebuah kewajiban. Karena apa? Maulid Nabi maknanya ada mengajarkan orang kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk bagian iman daripada rukun iman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana iman kepada Rasulnya? Kenalkan umat kepada Rasulullah. Bagaimana bisa mengenalkan kepada Rasulullah? Ajarkan sifat-sifat Nabi. Bagaimana mengajarkan? Ya bermacam-macam, di kelas bisa, di majelis bisa. Nah, ini kita ajarkan Nabi di majelis. Maka jawabannya adalah semua imam melakukannya. Semua umat melaksanakan maulid Nabi Muhammad sesuai definisi yang kita pahami, yaitu bagaimana mengajarkan umat untuk mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, kenal Nabi, untuk mengikuti Nabi SAW. Bukan sebuah bid'ah.